adalah untuk mengambil hikmah dari disertasi yang sudah pernah dibikin oleh orang. Dalam hal ini tentunya orang yang lagi bicara, ya, karena langsung berkaitan dengan pengalamannya sendiri membuat disertasi itu. Mudah-mudahan ada inspirasi di sana buat pembuatan disertasi teman-teman sekalian. Ya. Saya kira itu tujuan ininya, tujuan mata kuliahnya. Tujuan lebih jauh adalah ya biar ada tetap tidak terputus dengan hubungan dengan pasca, walaupun misalnya kuliah dalam bentuk materi yang beneran itu sudah selesai ya, materi teori misalnya. Nah, sekarang langsung masuk ke praktik. Saya share screen. Udah? Ya. Apakah sudah tampak screen? Saya beri kisah disertasi. Ya. Kisah sebuah disertasi. Ini kisah disertasi. Nah, ini disertasi. Karena sudah jadi buku, jadi sudah melalui perubahan judul. Sudah tidak persis lagi judulnya yang waktu masih disertasi dulu. Kalau judul aslinya itu, relasi identitas dan budaya antara Islam dan Barat dalam pemikiran Tariq Ramadan. Itu judul aslinya waktu diujikan. Tapi ketika menjadi buku, ini bukan urusan akademik lagi, dia urusan market, ya, urusan pasar. Jadi ada kira-kira kalimat yang lebih bisa dipahami oleh pasar dan menarik bagi mereka, sehingga berubahlah judulnya oleh penerbitnya pada waktu itu. Tapi ini penerbitnya penerbit indie ya, bukan Mizan. Kalau Mizan kan penerbit besar ya, major. Ini minor, penerbit minor di sebuah pojok Jakarta yang tidak banyak menerbitkan buku. Kalau saya setor ke Mizan belum tentu ada yang beli. Ya. Atau belum tentu Mizan mau menerbitkannya. Ya, saya lanjut ke slide selanjutnya. Jadi judul buku ini, ya maaf, judul disertasi ini tidak tetap ya, dia berubah. Waktu saya, sebagaimana teman-teman dulu waktu daftar S3 kan ada rencana disertasi atau judul disertasi atau mengajukan proposal calon disertasi waktu berdaftar. Ya sama dulu waktu saya di UIN Syarif Hidayatullah juga begitu. Nah, judul saya waktu itu adalah Islam dan Modernitas. Waktu saya menyetor judul. Tapi kemudian berubah dalam perjalanan, mengalami beberapa kali perubahan. Setelah saya mikir-mikir, berubah lagi. Setelah saya mikir-mikir, terus berubah. Tapi yang bisa menjadi inspirasi di sini adalah bahwa perubahan itu, kenapa terjadi perubahan itu. Nah, kata kuncinya adalah mencari fokus, ya, mencari fokus. Mencari fokus. Ketika judulnya masih Islam dan Modernitas, maka terasa masih terlalu besar. Ya. Walaupun itu sudah mulai mengkerucut, tapi masih terlalu besar. Sehingga harus dicari fokus lagi. Kemudian berubah menjadi Islam dan Modernitas dalam pemikiran Tariq Ramadan. Nah, masih terlalu besar. Ya. Tapi sudah semakin fokus kepada seorang tokoh yang bernama Tariq Ramadan. Tapi masih cukup besar. Yang menjadikan dia masih cukup besar adalah ya masih dalam urusan Islam dan modernitas itu masih terlalu besar untuk sebuah ukuran disertasi. Bagaimana cara mengecilkannya atau bagaimana cara memfokuskannya? Harus ada teori, ya. Ada teori yang menghubungkan antara Islam dan modernitas. Harus ada teori yang cukup dikenal oleh orang banyak tentang hubungan antara Islam dan modernitas. Maka masuklah teori budaya di sana. Jadi kata kunci budaya menjadi alat agar dia semakin mengecil, ya, semakin mengkerucut atau semakin fokus. Maka di terakhir lahirlah ini, relasi identitas dan budaya antara Islam dan Barat dalam pemikiran Tariq Ramadan.
Tapi kenapa kemudian tarik Ramadan yang saya angkat? Awalnya persoalannya teknis ya. Persoalannya sangat teknis. Teknis dalam arti begini. Di S1 saya itu mengangkat pemikirannya Said Qutb. Waktu itu saya di S1 jurusan tafsir. Saya membuat skripsi tentang pemikiran jihad Said Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Itu yang saya bikin pada waktu itu. Kemudian di S2 saya beralih tidak lagi di tafsir, saya beralih ke pemikiran Islam. Tetapi karena buku saya sudah ada banyak tentang Said Qutb, ya, waktu itu saya ke Jogja. Ya. Waktu itu saya ke Jogja, ada, kalau teman-teman mau, mungkin sudah tahu ya, tapi ada tempat yang sangat banyak ya, koleksi yang cukup langka di Jogja, itu di perpustakaan Santo Ignatius. Ya, itu banyak, baik yang Islam maupun bukan non-Islam, di situ sangat lengkap. Nah, saya di sana banyak mengumpulkan materi rujukan tentang Said Qutb di sana. Sampai terbitan-terbitan yang lama pernah hadir di Indonesia tahun 70-an, itu lengkap di sana. Ya, bahkan jurnal Jamiah punya Sunan Kalijaga, itu di Sunan Kalijaga tidak lengkap, tapi di situ lengkap. Dari terbitan pertama sampai yang terakhir pada waktu itu ya. Jadi, dan waktu itu belum ada, belum secanggih sekarang, tapi di sana sudah cukup canggih. Jadi kita bisa misalnya melihat, ketemu sebuah jurnal, langsung kita minta dikopikan halaman sekian sampai halaman sekian. Itu sudah ada teknologi sederhananya pada waktu itu. Walaupun waktu itu komputernya masih pakai DOS ya. Tapi sangat gampang operasionalnya. Saya nggak tahu sekarang, tapi waktu itu sangat gampang. Sehingga kita bisa membawa pulang rujukan yang kita ingin. Nah, kemudian, ya saya lanjut kepada ini. Kemudian di S2 saya bikin, karena banyak buku saya tentang Said Qutb, maka saya tetap membahas Said Qutb. Tetapi karena saya bukan lagi tafsir, tentu saya tidak daftar bahas tafsirnya lagi secara khusus. Walaupun masih merujuk buku tafsirnya, tetapi bukan lagi rujukan utama. Ya. Waktu itu saya bikin adalah teologi pembebasan Said Qutb. Nah, disinilah kemudian berubah menjadi Tarik Ramadan. Karena ketika saya mengumpulkan bahan-bahan tentang Said Qutb, muncul nama Tarik Ramadan. Muncul nama Tarik Ramadan. Karena ternyata Tarik Ramadan ini adalah cucunya Hasan al-Banna. Ya, tetapi beliau lahir di Mesir, tidak lahir di Mesir, tapi lahir di, saya lupa, di Swiss kalau nggak salah. Dia lahir di Swiss, besar di sana, dan lahir mendapatkan pendidikan Barat. Ya. Nah, disinilah saya ketemu dengan Tarik Ramadan. Jadi rujukan saya menjadi sangat banyak. Kenapa? Karena sudah terkumpul dari dulu, dari sejak S1. Di antara rujukan yang masih saya pakai adalah tentu saja tentang Ikhwanul Muslimin, masih dipakai ya. Waktu S1 dipakai karena waktu itu bahas tentang Said Qutb, maka di S3 pun masih dipakai di waktu nulis disertasi karena tidak bisa dipisahkan antara Ikhwanul Muslimin dengan Hasan al-Banna dengan Tarik Ramadan di sisi lain. Nah, inilah dinamika perubahan judulnya. Kemudian problem disertasi. Problem disertasi. Saya menginventarisir beberapa problem. Kemudian dari problem yang banyak itu saya bikin sebuah pertanyaan disertasi. Jadi ada beberapa problem yang saya inventarisir, kemudian saya satukan dalam bentuk sebuah pertanyaan disertasi. Apa saja problem disertasi yang ada? Pertama, Islam menyatu sedemikian rupa dengan budaya, hingga dalam ukuran tertentu sulit dibedakan mana Islam dan mana budaya. Contoh pecinya Kanda Amiruddin Kuba ini ya. Agak susah dibedakan, itu peci budaya apa peci Islam. Ya. Dulu kan itu tanda Melayu, tapi kemudian saking eratnya keislaman itu meresap di dalam budaya, belakangan kemudian setiap ada yang pakai peci, kita anggap dia ustadz. Nah, kalau begini? Padahal kalau kita, itu lebih meresap lagi, panggilnya Deng Haji. Kalau sudah pakai itu dipanggilnya Deng Haji. Kalau di daerah di Jakarta, orang masih sering pakai peci haji, walaupun dia bukan haji. Kalau di kampung saya dengan kampungnya Pak Kanda Amiruddin Kuba, nggak berani orang pakai peci haji kalau belum haji. Dia dikudeta nanti sama masyarakat. Begitu dekatnya hubungan antara budaya dengan masyarakat Islam ya.
Terus dalam perjalanan sejarah ada upaya untuk mempertentangkan antara Islam dengan budaya dengan cara mengusulkan budaya tertentu yang paling pas dengan Islam. Jadi ada budaya yang pas dengan Islam, ada yang tidak pas dengan Islam. Jadilah adalah perdebatan. Ya. Contohnya yang Islami itu begini, yang tidak budaya yang tidak Islami itu begini. Misalnya pakai baju koko Islami, tidak baju koko tidak Islami. Kalau tidak memanggil akhi tidak Islami, manggil bro tidak Islami. Begitulah. Jadi ada budaya tertentu yang dipertentangkan. Kemudian ada juga problem yang lain adalah kenyataan Islam sedang tumbuh di wilayah yang dulunya bukan wilayah Islam. Jadi dalam Islam kan ada istilah Darul Harb, Darussalam atau Darul Islam. Tapi kemudian negara-negara yang dulu dikenal sebagai Darul atau wilayah ya, waktu itu belum menjadi negara. Negara-negara yang dulunya adalah disebut sebagai Darul Harb ya, atau negara-negara orang kafir, itu kemudian malah umat Islam tumbuh dengan pesat di sana. Ya, seperti Amerika misalnya, tempat negara keduanya Kandahar Kuba itu, pertumbuhan Islam sangat pesat, terutama di Eropa. Kemudian yang ketiga, ada yang keempat ya, pemaksaan untuk membedakan antara Islam dengan budaya. Jadi ada juga yang mencoba memisahkan antara Islam dengan budaya. Upayanya misalnya menafikan Islam, ada dua ya, menafikan Islam dan melebur ke dalam budaya, atau menafikan budaya dan melebur ke dalam Islam, atau yang ketiga adalah mendamaikan antara Islam dengan budaya. Dari problem disertasi itu lahirlah sebuah pertanyaan disertasi. Saya kira ini penting dalam arti pertanyaan disertasi itu harus satu saja, jangan banyak ya, satu saja. Walaupun problem yang menjadi kaki-kakinya, penopangnya itu bisa beberapa, tetapi pertanyaannya harus mengerucut kepada satu. Nah, pertanyaan disertasi saya adalah bagaimana relasi antara Islam dengan budaya sebagai solusi pertentangan Islam dan budaya dalam pemikiran Tariq Ramadan. Ini menjadi pertanyaan disertasi saya. Terus pendekatan yang dipakai dalam disertasi ini apa? Pendekatannya adalah filsafat postmodernis. Kemudian teori yang dipakai adalah teori identitas. Psikoanalisis disertasi yang dipakai adalah teori identitas. Terus objek kajiannya, ya saya kira juga penting untuk jadi kalau nanti nulis disertasi atau yang sedang nulis perlu juga bikin cat-cat ya, atau apa namanya itu, apa yang biasa ditempel-tempel itu. Post-it. Post-it misalnya, tempel di situ bahwa objek kajian saya ini nanti nulisnya itu kemana-mana. Ya, tidak kemana-mana. Dulu waktu saya nulis ini, mungkin ada yang mengenal Pak Suwito ya, Pak Suwito. Profesor Dr. Suwito, salah seorang yang sangat ditakuti di UIN Jakarta. Dia bilang, kamu kan nulis tentang Tariq Ramadan, maka di tiap halaman harus ada nama itu muncul. Jadi kalau nulis tentang tokoh, maka harus di tiap halaman harus ada nama tokoh itu. Sebenarnya agak susah seperti itu, tapi saya tahu maksud Pak Wito itu benar, bahwa jangan sampai Anda kemana-mana nulisnya, tokohnya malah nggak diapa-apain gitu. Nah, itu kan problem memang. Kita nulis misalnya tentang apa, bukan hanya tokoh ya, misalnya tentang objek tertentu, misalnya bank Islam misalnya, bank syariah, maka bank syariah itu kalimatnya mewarnai disertasi itu biar membuktikan bahwa fokusnya tetap terjaga. Misalnya Kandahar Kuba kan nulis tentang apa namanya, mutanakisah misalnya, maka hampir tiap halaman mutanakisah itu muncul ya, untuk menjaga, bukan menjaga, kalau bagi kita sih menjaga, tapi kalau bagi orang lain, kepada mereka kita membuktikan bahwa konsentrasi tulisan ini tidak kemana-mana. Tapi mungkin juga tidak serigit itu ya, harus benar-benar per halaman ada. Tapi paling tidak yang dimaksud adalah konsentrasi kajian itu terjaga. Yang nanti masalah kan misalnya, saya nulis tentang Tariq Ramadan, judulnya. Tapi kemudian mendapatkan tuduhan apa? Fihi kullu syai' illa Tariq Ramadan. Kan menjadi masalah nanti. Seperti Kandahar Kuba menulis tentang mutanakisah itu kan. Tapi kemudian mendapatkan julukan fihi kullu syai'
illa mutanakisha. Jadi segalanya ada selain objek kajiannya. Nah itu menjadi rancu jadinya kan. Nah dulu kalau secara teknis saya print agak gede, terus saya taruh di samping komputer saya. Waktu itu masih pakai komputer. Jadi sambil mengetik, sambil ngelihat. Kalau sudah melenceng kemana-mana, lihat lagi ke kanan. Oh, saya nulis tentang ini, bukan tentang yang lain. Kalaupun ada, yang lain relevansinya harus sangat kuat dengan yang ini, objek kajian. Terus, mengapa tarik lambanan? Tadi kan saya bercerita bahwa saya sesungguhnya tarik lambanan itu menjadikan tarik lambanan sebagai objek itu karena yang tersedia di perpustakaan bukan perpustakaan ya, tapi tersedia di beberapa buku yang saya miliki, yaitu nama-nama itu yang muncul. Jadi secara teknis aja. Tapi kalau disertasi tidak cukup atau karya ilmiah tidak cukup hanya karena di rak kita ada buku nama itu, tidak cukup. Dia harus dirasionalisasi. Kenapa dia dijadikan objek kajian? Ya, dan rasionalisasinya ya bisa dilakukan. Caranya dengan membaca bukunya Tahir Ramadan atau tentang dia. Nah, karena itu setelah membaca beberapa bagian dari Tahir Ramadan, saya kemudian memberi argumen kenapa saya pakai Tahir Ramadan. Jadi saya ceritanya tidak menghitung kancing mengambil nama ini, walaupun sebenarnya kejadian pertamanya itu yang hitung kancing. Artinya ya saya tidak sengaja memilih nama ini. Tapi ketika sudah harus menjadi proposal, harus ada rasionalisasi mengapa memilih. Nah, saya memilih Tahir Ramadan karena dia adalah pemikir Muslim yang lahir dan dibesarkan dalam budaya hidup dan budaya intelektual Barat murni. Karena beliau itu lahir di sana dan dididik dalam budaya Barat. Kemudian bahkan disertasi beliau itu tentang Nietzsche, Friedrich Nietzsche, seorang filosof yang dianggap ateis ya. Ya saking sekulernya pendidikan Tarik Ramadan itu. Nah, kemudian Tarik Ramadan memiliki proyek Muslim Barat. Beliau punya di buku-bukunya selalu menulis ini Western Muslim ya, yaitu dengan yang ingin disampaikan oleh beliau adalah sangat mungkin menjadi Muslim sekaligus menjadi orang Barat di saat bersamaan. Nah, sedangkan kenapa ini penting bagi saya? Karena di Indonesia kan ada kecenderungan untuk menjadi Muslim harus menjadi orang Arab. Tidak bisa menjadi orang Bugis, apalagi menjadi orang Enrekang. Nggak bisa. Dia harus menjadi orang Arab. Nah, karena Ramadan punya teori bahwa bisa menjadi orang Barat sekaligus menjadi Muslim, maka itu bisa dipakai bahwa saya bisa menjadi Muslim sekaligus menjadi orang Bugis. Saya bisa menjadi Muslim sekaligus menjadi orang Jawa. Saya juga bisa menjadi Muslim sekaligus menjadi orang Indonesia. Nah, kemudian Tarik Ramadan adalah contoh sempurna orang yang memiliki identitas budaya yang kompleks ya. Ya tadi saya bilang kan Muslim tapi lahir dan hidup serta berpendidikan sekuler Barat. Nah, ya, alasannya. Tapi sekali lagi alasannya dicari belakangan. Jadi terlanjur dipilih dulu baru dicari alasannya. Itu biasa sebenarnya. Kemudian bagaimana temuan disertai saya? Ya, temuan disertai saya sampai pada kesimpulan bahwa relasi dan Islam dan budaya itu relasi yang cair, ya, tidak kaku. Ya, jadi tidak mesti ada pembedaan, misalnya Islam harus dibesarkan dengan budaya. Relasinya sangat cair, seperti jari yang seperti ini bagi saya. Saya contohkan jari seperti ini. Ya, tetap ada bedanya, tapi bisa menyatu. Nah, Islam Barat begitu pula. Ya Islam dan Indonesia tentunya. Islam dan Barat sedang berada dalam posisi menegosiasikan identitas dan tradisi mereka. Ini posisi sekarang. Misalnya sekarang kan masih ada Islamofobia, kemudian ada juga Baratofobia ya, atau Xenofobia, sesuatu yang asli, membenci sesuatu yang asing. Kenapa? Karena kalau dalam teori komunikasi itu kan ada, karena saya pakai teori komunikasi ya, karena pembimbing saya itu Profesor Dr. Andi Faisal Bakti, maka dia memasukkan teori komunikasi di dalam disertasi ini. Dan saya dipaksa membaca buku-buku komunikasi punya dia di perpustakaannya. Nah, komunikasi itu begini, ketika dua budaya bertemu, maka pertama mereka akan mengalami rejeksi, ya, saling menolak. Kemudian
setelah lama berejeksi, mereka lama-lama mulai ada negosiasi. Direjeksi, negosiasi, kemudian ada resepsi. Ternyata bukan hanya pernikahan yang resepsi, budaya juga. Jadi setelah rejeksi, ada negosiasi, ada resepsi. Nah nanti akan terjadi dominasi. Jadi siapa yang kuat di antara dua-duanya, salah satunya akan mendominasi yang lain. Nah sedangkan kalau saya melihat pada waktu disertasi ini dibuat, saya melihat bahwa Islam dan Barat masih pada posisi negosiasi. Jadi rejeksi terus negosiasi. Belum resepsi, ya, belum saling menerima. Entahlah sekarang ya, karena disertasi sudah lama, sangat lama, sudah lebih 10 tahun. Mungkin sekarang sudah melalui resepsi mungkin. Terus saya melihat bahwa lambatnya proses relasi Islam dan Barat karena keduanya memakai pandangan oposisi biner. Oposisi biner maksudnya hitam putih melihat sesuatu. Jadi Barat melihat Islam hitam putih, Islam juga melihat Barat hitam putih. Misal hitam putih seperti apa? Kalau Muslim pasti teroris misalnya. Begitu pula kalau Barat pasti seks bebas. Dan seterusnya yang ada di benak Muslim seperti itu, yang ada di benak Barat juga begitu. Itu yang menghambat terjadinya resepsi. Karena itu mereka masih saling menegosiasi. Negosiasi itu kalau dalam bahasa saya dengan Kanda Amir itu senter-senter bela, masih senter-senter bela. Masih saling ngelihat jauh. Belum ada resepsi di antara mereka. Karena itu seperti fenomena Islamofobia, ya sama, itu masih menandakan bahwa dia masih resepsi. Oke, dan terakhir, ini slide terakhir, saya menyertakan kritik. Ini keterpaksaan, ya keterpaksaan disertasi atau keharusan disertasi harus ada kritik. Nah, karena itu saya mengkritik Tariq Ramadan. Walaupun kritik saya ini membuat saya dimarahi oleh pembimbing pada waktu itu. Bukan pembimbing, tapi penguji menyuruh saya menghilangkan kritik ini. Sebenarnya saya juga tidak terlalu setuju dengan kritik saya. Cuma hanya, ya bagaimanapun sebagai disertasi harus ada kritik lah. Masa sudah capek-capek nulis 300 halaman, habis itu nggak ada kritiknya sama sekali. Ya adalah kritiknya. Walaupun kritik itu saya sendiri tidak terlalu sepakat. Karena sesungguhnya saya cukup terpengaruh oleh Tariq Ramadan. Tapi oke lah, saya akan menyampaikan kritik. Kritik saya kepada Tariq Ramadan, pengandaian kecairan identitas tradisi Islam di satu sisi dan identitas tradisi Barat di sisi lain sesungguhnya tidak sepenuhnya cair, ya. Kenapa? Karena Ramadan masih mengandaikan adanya unsur-unsur Islam yang tidak boleh dicairkan, tidak boleh ditawar, maksudnya dicairkan itu tidak boleh tawar-menawar, nggak ada tawar-menawar, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Jadi kalau Tariq Ramadan dituduh sebagai orang liberal, menurut saya masih kurang liberal. Harusnya Ramadan masih harus lebih liberal dari itu. Kenapa? Ya kalau masih ada yang tidak cair antara Islam dengan budaya lain, maka sesungguhnya tidak terjadi negosiasi nantinya. Ya, kalau masing-masing masih mempertahankan kekakuannya. Terus kenapa? Kemudian unsur-unsur tersebut kemudian melahirkan subjektivitas, identitas, dan superioritas. Jadi kalau masih ada hal yang tidak cair antara Islam dan Barat, maka masing-masing akan menjaga subjektivitas mereka, identitas mereka, dan lebih jauh adalah superioritas mereka antara yang lain. Jadi Barat masih merasa superior dibanding Islam, Islam pun masih merasa superior dibanding Barat, dan itu berarti negosiasi akan gagal. Apalagi resepsi, pasti tidak akan terjadi. Dan karena itu saya curiga, jangan-jangan sesungguhnya Ramadan itu sedang melakukan Islamisasi, tapi dengan memakai topeng pluralisme. Ya, saya kira itu sebagai pengantar untuk diskusi. Saya kira tidak juga terlalu penting untuk terlalu banyak mendiskusikan disertasi saya. Ada baiknya mendiskusikan disertasi, calon disertasi teman-teman yang ada di ruangan ini. Tapi kalau ada yang mau bertanya tentang disertasi saya juga boleh. Ya, saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Muid sudah memberikan gambaran terkait proses bagaimana kemudian disertasi, proses dari awal sampai kemudian jadi sebagai sebuah disertasi, di mana kita lihat tadi dari sisi judul saja sudah sering berubah, dan pasti itu kita juga akan mengalami. Ya, termasuk saya kemarin
baru ujian komprehensif sudah diminta merubah judulnya oleh salah satu penguji. Nah, itu memang harus kita terima, dan termasuk yang terakhir ini kritik, walaupun sebetulnya kata Dr. Muid tadi itu di batin saya itu tidak ada kritik sebetulnya, cuma karena untuk memenuhi persyaratan. Jadi untuk memenuhi persyaratan sebuah perguruan tinggi supaya bisa lulus atau tidak, kita harus ikuti. Seperti yang kita sampaikan semalam bahwa ya perguruan tinggi manapun itu pasti ada aturannya, dan kalau mau lulus ya ikuti aturannya, walaupun di batin kita itu tidak sepenuhnya setuju misalnya. Sama dengan ini, kritik yang disampaikan tadi Pak Muid ini sebetulnya secara batin itu beliau tidak mau mengkritik, tapi karena ini adalah sebuah persyaratan untuk memenuhi kelulusan, maka harus dibuat. Nah, tentu ini kita akan mengalami juga hal yang sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang disatawarkan tadi Pak Muid, kalau ada yang mau bertanya tentang disertasi beliau ini, silakan. Tapi kalau misalnya mau bertanya terkait dengan judul-judul masing-masing, silakan. Pak Ervin dari Pak Ketua. Apa yang pertama tadi Pak Ervin saya persilakan Pak Ervin dulu. Saya sudah janji tadi kebetulan. Pak Ervin silakan. Sudah janji. Ya, soalnya tadi mau bertanya enggak jadi. Pak Ervin silakan. Siap. Ya, monggo. Jadi luar biasa, saya tertarik dengan disertasi Pak Dr. Muid tadi. Cuma yang saya mau tanyakan dari proses pengerjaan disertasi, kira-kira apa tips yang bisa kami jadikan sebagai motivasi sehingga disertasi kami juga bisa secepatnya selesai, Pak Dokter. Mungkin ada tips-tipsnya supaya bisa ada motivasi. Ya. Kalau Pak Wito bilang tadi itu ditulis, jangan dipikirkan. Gurunya. Kalau Silakan Bang Muid, silakan. Kalau mau selesai, sesungguhnya ikuti itu ya, Dokter Burian ya. Itu Burian cepat selesainya. Iya. Saya lebih dulu kuliah dari dia di S3, tapi lebih dulu selesai dia. Saya malah selesai itu karena dikirimi surat cinta oleh Pak Wito. Diancam DO. Nah, itu salah satu motivasi. Nah, itu contoh yang buruk bagi teman-teman. Sampai diancam DO. Tapi karena saya diancam DO, disertasi ini saya selesaikan dalam sebulan, lebih dikit, tidak nyampe dua bulan. Berarti dicambuk ya? Ya, tidak nyampe 2 bulan, disertasinya selesai. Ya, saya dikirimi surat, habis itu saya tidak berani datang kampus tanpa membawa disertasi jadi. Akhirnya saya buat dalam 1 bulan lebih dikit, ya, tidaknya 1 bulan seminggu lah, 5 minggu lah total, 5 minggu. Kenapa? Sesungguhnya disertasi itu udah selesai ininya, outline-nya, dan bukunya sudah ada di rumah. Jadi saya tidak pernah ke perpustakaan lagi. Saya sudah fotokopi yang saya butuhkan. Sehingga ketika ada shock terapi seperti itu, saya langsung melejit ya. Iya. Dan Pak Wito sendiri kaget. Loh, cepat sekali selesainya katanya. Bukan cepat, Prof. Saya udah tahun ke-6 ini. Udah hampir 12 semester. Ya. Tapi benar katakan Damir tadi itu. Ya itu ditulis. Jadi satu cara ya ditulis. Karena kita tidak berdiskusi nanti kita tidak ketemu pembimbing dengan berdiskusi, tapi kita membawa bahan tertulis. Ya. Dan dia disertasi itu seperti cewek sungguhnya. Kalau dicuekin marah dia. Ide-ide kita hilang berhamburan. Kalau dicuekin, ide-ide kita akan hilang. Makanya saya waktu itu dalam sebulan itu nggak pernah, karena waktu itu masih ada handphone lama ya. Setiap ide saya chat, saya bikin di mana? Di note-nya. Walaupun note-nya waktu itu tidak muat banyak kata ya, cuma karakter sampai 140. Tapi saya tulis, selalu tulis. Pokoknya ada ide lagi di bis kota, saya tulis. Sehingga selesai. Jadi mungkin nulis dalam sebulan itu sangat mungkin. Sangat bisa. Tapi satu syarat yang penting adalah bahan-bahannya sudah ada di rumah atau ada di flashdisk. Karena sekarang kan sudah banyak PDF ya. Banyak di flashdisk. Itu gampang. Ya. Itu gampang. Tapi yang penting mau nulisnya. Ada keinginan. Ya. Itu aja saya kira. Ya, fokus. Iya. Dan baik. Ingat, kalau menurut saya disertasi itu adalah monumen hidup bagi saya. Monumen hidup. Kita harus bangga dengan hasil disertasi kita.
tidak harus bagus, tapi kalau kita serius pasti bagus hasilnya. Ya, cukup. Baik, Baik, Pak Ketua. jadi Pak Ketua. kalau mau selesai nunggu surat cinta dulu ya. Itu salah itu. Ini mengingatkan saya waktu S1. S1 juga saya begitu. Jadi karena sering di luar, dipanggil masuk, dan hampir 1 bulan lebih juga selesai skripsi sampai wisuda. Nah ini, tapi jangan begitu kata Pak Muid ya. Ikuti yang cepat. Ya, Pak Ketua. Saya Ya. Pak Ketua. Ya, silakan. Yang mana dulu nih, Pak Barkun apa Bu Asri tadi sudah sebut setelah ini ya, karena tadi sudah. Pak Barkun. Baik. Ya kan Terima beda. kasih Pak Ketua. Ya. Setelah Terima ini. kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Dr. Muid. Mohon maaf, saya baru coret-coret nih Pak Dokter. Ya. Baru coret-coret, ketemu judul, saya minta bimbingannya atau masukannya. Jadi saya itu sedang coret-coret, judulnya itu karakteristik doa para nabi dalam Al-Quran. Setelah kita dalami, itu di dalam Al-Quran itu kan ada kurang lebih 14 nabi yang doanya diabadikan di dalam Al-Quran. Di antara doa-doa nabi yang diabadikan dalam Al-Quran itu kan ada yang keras seperti doanya Nabi Nuh. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin dayara. Ya Allah, jangan sampai disisakan satu pun orang kafir di dunia ini atau di bumi ini, sehingga kan terjadi tsunami besar. Lalu ada karakternya Nabi Isa. Nabi Isa itu berbeda dengan doanya Nabi Nuh. Kalau Nabi Isa ini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau siksa mereka, terserah, karena mereka adalah hambamu. Sedangkan bila engkau mengampuni, engkau adalah Tuhan Al-Aziz Al-Hakim. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira dengan judul ini, pisau analisanya itu pakai pisau apa, pakai teori apa gitu. Kemudian sangkut pautnya dengan tafsir itu apa gitu. Tapi yang jelas, saya menemukan tulisan ini banyak di tesis. Di tesis itu ada yang nulis konsep doa para nabi dalam Al-Quran. Ada yang mereka meneliti tentang doa per nabi, seperti Nabi Ibrahim itu banyak diteliti doa-doanya. Nah, saya ingin karakter doa para nabi dalam Al-Quran yang 14 nabi ini yang diabadikan. Nah, minta masukannya dari Dr. Muid, kira-kira arahnya itu seperti apa gitu. Terima kasih Pak Dokter. Ya, langsung. Ya, saya lagi mikir problemnya yang belum ada menurut saya itu problemnya. Jadi, tapi sudah bagus karena sudah ada tema yang ditangkapkan, misalnya tema doa para nabi itu kan sudah tema. Nah sekarang bagaimana memproblematisasi itu? Karena kalau tanpa problem kita nggak bisa nulis, minimal tidak bisa nulis latar belakang masalah karena tidak ada masalahnya. Nah bikin masalahnya dulu. Nah, mari kita inventarisir masalah. Misalnya kita lihat, misalnya contoh ya, inventarisir masalah ini. Misalnya terlihat doa-doa Nabi itu makin lama makin melembut ya. Dari Nabi Nuh itu keras, belakangan ada pilihan misalnya, ya Allah kalau kamu mau azab silahkan, tapi kalau kamu mau mengampuni ya boleh juga gitu. Jadi belakangan Nabi Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah melakukan doa yang mengutuk, itu nggak pernah. Jadi ada ada perjalanan doa yang terlihat makin lama makin lembut. Bahkan ketika Nabi ditawarkan oleh malaikat untuk mengazab misalnya penduduk Taif misalnya, Nabi malah bilang nggak usah. Ya. Dalam bahasa Saji kan disebut arju min aslabihim mayyatawalla. Yang jangan diazab dong, jangan-jangan mereka memang tidak beriman, tapi kan jangan-jangan keturunannya beriman. Jadi nah itu bagi saya itu dicatat, yang seperti itu diperluas imajinasi, kita berimajinasi. Ya, kan sudah ada temanya nih, kita perluas imajinasi kita. Nah, dari inventarisir hal-hal seperti itu, kemungkinan nanti muncul sebuah problem yang kita bisa, atau sesuatu yang kita bisa problematisasi. Kita bisa problematisasi. Baik. Ya, saya kira itu ya masukan dari saya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ya, jadi kalau saya kita ketemu masukan masih- lagi, saya bilang nanti.
Kalau kita konsentrasinya di Al-Quran, itu kan kita konsentrasinya doa di Al-Quran. Apakah doa dari hadis itu bisa masuk atau tidak? Bisa, tapi sebagai penunjang, bukan sebagai utama. Jadi sebagai penunjang saja. Jadi, nah itu nanti fokusnya nanti, jangan bolak-balik nanti. Tiba-tiba kita nulis itu karena asik nulis hadis, terkesan hadisnya menjadi utama. Ayatnya menjadi penjelas. Nah, enggak masalah, tetap boleh dikutip, tapi nanti nada tulisannya itu nada penjelas bagi ayat Al-Qur'an ya. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter. Tapi itu tema menarik ya. Bisa kita diskusi habis ini lagi. Oh, baik, baru satu idenya tadi ku dapat. Ya, jadi Terima kasih, Dokter. PR-nya Pak Kiai Barkun ini adalah mencari problem dulu. Kira-kira seperti Baik, apa baik. problemnya. Jadi sudah ada gambaran dari Pak Dr. Mu itu sudah bagus. Dan Baik. nanti bisa lanjut lagi di kesempatan yang lain. Baik. Selanjutnya saya persilakan Bu Asriatis, kemudian Pak Zakir. Pak Zakir. Singkat-singkat aja ya. Pak Dr. Muid. Ladies first. Ya, silakan. Tadi kan dijelaskan ada ketika dua budaya itu bertemu akan terjadi refleksi, negosiasi, resepsi, dominasi. Itu bagaimana itu Pak contohnya? Kemudian yang kedua, Contohnya apakah kalau budaya ini pertemuan ketika dua budaya bertemu akan terjadi refleksi, kemudian negosiasi, resepsi, dominasi. Itu saya contoh dari tingkatan-tingkatan tersebut. Kemudian yang kedua, kalau misalnya seperti ini Pak, budaya yang terjadi pada masa Nabi, kemudian itu diterapkan di misalnya diterapkan di Indonesia pada masa sekarang ini, itu bagaimana cara menyelesaikan hal tersebut? Apakah masuk dalam konsep seperti ini atau konsep ini hanya pada dua budaya yang berbeda atau seperti apa ya? Ya, baik. Silakan langsung Pak Muid. Ini tentang refleksi. Tadi sebenarnya pertanyaan kedua belum jelas ya, nggak dengar saya apa. Pertanyaan kedua begini Pak, seperti yang kita lihat sekarang ya, fenomena sekarang. Apa tuh? Budaya yang terjadi pada masa Nabi, ya, itu seakan-akan bertentangan pada saat kita bicara mengenai syariat Islam, misalnya ya. Itu bertentangan dengan budaya yang ada di Indonesia, misalnya seperti itu. Apakah dalam menyelesaikan dua budaya ini itu ada konsep seperti ini, refleksi, negosiasi, resepsi, dominasi atau seperti apa ya? Oke, ya. Silakan. Oke, pertama tentang resepsi ya. Ini contohnya misalnya Kak Amir ketemu Kak Rosita, kan pertama itu rejeksi dulu kan, Kak Rosita nggak mau misalnya kan. Tapi kemudian karena Kak Amir cukup serius berusaha mendekati, terbalik loh. Terjadilah negosiasi. Terbalik. Saya yang dilamar. Ya. Buka kartu. Maka terjadi negosiasi. Nah, setelah terjadi negosiasi akan terjadi resepsi. Ya, bukan hanya pernikahan, tapi sudah ada menerima dan saling menerima lah. Resepsi kan saling menerima. Ya, bahwa ternyata kamu baik ya, atau ternyata kamu tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya pada waktu masih rejeksi. Nah, belakangan bisa kemudian terjadi dominasi. Jadi ada satu budaya yang lebih menonjol dari yang lain, mewarnai yang lain. Nah, kalau dalam Islam misalnya, ya seperti tadi saya contohkan peci misalnya kan. Peci itu budaya Melayu, tapi kemudian lama-lama menjadi dianggap bagian dari Islam. Sehingga ketika kalau orang mau ceramah ya pakai peci. Begitu pula saya tidak yakin peci haji itu dulunya tanda orang Islam. Saya sih yakinnya serban, peci haji itu sudah ada jauh sebelum Islam datang. Tapi ketika Islam datang kemudian mengalami pengislamisasian. Kemudian belakangan kemudian Islam mengalami pengarabisasian. Sehingga susah membedakan mana Arab, mana Islam, dan mana Islam, mana Arab, dan seterusnya. Begitu prosesnya. Nah, itu saya kira contoh pertanyaan pertama ya, atau belum jelas pertanyaan pertama? Sudah jelas Pak. Sudah jelas. Kalau pertanyaan kedua, ya
Ya, misalnya pertanyaan kedua. Belakangan kita di sini memang geopolitik dunia sedang mengalami itu ya, yang namanya politik identitas. Dengan politik identitas kemudian sudah mulai ada satu identitas dibenturkan dengan identitas lain, satu budaya dibenturkan dengan budaya lain, satu agama Islam misalnya dalam hal ini dibenturkan dengan budaya satu, atau kemudian budaya dibenturkan dengan agama, begitu seterusnya. Politik identitas yang lagi membahana saat ini ya begitu ceritanya. Jadi sesuatu yang dulunya sudah menyatu sedemikian rupa mulai digugat, ya, mau dipisah. Kayaknya ini bukan Islam deh. Kalau Islam nggak kayak gini. Kayaknya ini Indonesia harus dipisah dari Islam. Harus jelas mana Indonesia, mana Islam, dan sebagainya. Nah, politik identitas memang begitu. Dia mengurai yang dulunya sudah mulai terrekat. Ya. Ada kepentingan politik di sana. Ya, ada kepentingan politik. Walaupun resikonya sangat besar, tapi keuntungan politiknya sangat menggiurkan, sehingga banyak yang mau memakainya. Ya. Banyak yang mau memakainya. Tapi lagi musim memang, itu dimulai dari Trump. Ya. Waktu Trump terpilih dan melebar ke seluruh dunia, politik identitas itu dipakai. Ya tidak tahu kapan berakhirnya, tapi saya pikir sebagai sesuatu tren, dia akan hilang suatu saat nanti, balik lagi, muncul lagi, begitu. Menurut saya seperti itu ya. Baik. Mungkin itu jawabannya. Ya. Bisa. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Pak Ustadz Zakiar, silakan waktunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kan? Ada yang muncul? Suaranya aja ya? Ya, sudah ada ya? Ya, suaranya ya. Oke, baik. Dari pemaparan Pak Dr. Muid tadi, ada pertanyaan disertasi atau tidak salah begitu. Cukup satu saja begitu Pak Dr. Muid bilang tadi. Sementara yang di pemikiran kita selama mengikuti DSP dan juga kuliah kita sebelumnya di S2, kita pernah mendengar ada di pertanyaan disertasi atau pertanyaan karya tulis ilmiah kita itu kurang-kurangnya mencakup 3 hal. Ada ontologisnya, ada epistemologis, ada aksiologis. Nah, kemudian apakah Dr. Muid tadi ketiga-tiga itu sudah bisa dimasukkan, misalnya cukup satu pertanyaan seperti disertasi yang dilakukan oleh Pak Dr. Muid itu, kemudian ketiga-tiga bentuk itu harus sudah tercover dalam satu pertanyaan yang sama, atau boleh boleh misalnya pertanyaannya satu saja dari 3 bentuk pertanyaan yang kita terngiang-ngiang selama belajar di DSP dan belajar di S2 sebelumnya Pak Dr. Muid. Nah, itu dari saya, karena tadi satu pertanyaan saya, apakah sudah ketiga-tiga itu sudah tergabung di dalamnya, atau kalau iya sudah tergabung di dalamnya, bagaimana kita memformulasikan bentuk pertanyaan itu sehingga ketiga-tiga unsur itu sudah tergabung dalam satu pertanyaan yang sama. Oke, terima kasih, mudah-mudahan tertangkap apa yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Host, Ketua. Ya, silakan Pak Muid. Ya, pertanyaan disertasi menurut saya tetap harus satu. Ya, cuma problemnya bisa beberapa. Ini contoh saya, problemnya ada beberapa. Tidak hanya satu. Tapi problem itu harus tidak terlalu jauh beda, sehingga bisa dirangkum menjadi sebuah pertanyaan disertasi. Ya. Tapi contohnya sebenarnya begini, misalnya pertanyaan itu satu walaupun anaknya banyak. Ya, salah satu itu perumpamaannya. Mungkin ini yang misalnya, dimaksud pertanyaan besarnya ya? Iya, pertanyaan besar. Tapi pertanyaan besar itu harus berkaitan dengan problem tadi yang ada beberapa itu. Ya. Tapi contohnya begini, ada contoh sederhana misalnya ini. Siapakah Pak Amiruddin Kuba? Nah, itu kan pertanyaan besar. Nah, pasti ada anak-anak pertanyaannya, misalnya lahir di mana. Nah, itu anak pertanyaan. Itu bisa banyak. Pacarnya berapa? Masihkah punya pacar sekarang misalnya. Itu adalah anak-anak pertanyaan yang bisa beragam. Misalnya yang Bapak bilang tadi mengganggu, berterngiang-ngiang, ya
tapi harus relevan dengan pertanyaan besar ya. Nah, pertanyaan besar disertasi yaitu harus satu. Jadi kalau nanti misalnya ada pertanyaan yang terngiang-ngiang, kita sudah inventarisir misalnya ada 5, 6. Tapi ada yang tidak relevan dengan pertanyaan besar, dihilangkan saja. Karena itu nanti akan mengganggu perjalanan disertasi nanti, menjadi tidak solid disertasinya. Oke, Pak. Menjadi tidak solid nanti. Satu lagi, yang katanya harus ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis itu di mana posisinya pertanyaan seperti itu? Apa mesti ada? Oh ya, begini, harus. Ontologis itu kan sebenarnya maksudnya apa? Ya, apa? Judul kami apa kemarin? Apa namanya? Kata kuncinya? MMQ. Musyarakah. Model musyarakah mutanakisah. Ya, model musyarakah mutanakisah. Itu secara ontologis harus ada. Ontologis itu artinya sosoknya harus ada. Ontologis artinya kan apa? Kita bertanya apa. Jadi harus jelas sosoknya. Jangan kita bikin judul misalnya karakteristik spiritual Muslim misalnya. Istilah itu harus benar-benar ada sosoknya. Jangan sampai tidak ada. Itu yang dimaksud harus ada secara ontologis. Ya. Nah, kalau dia tidak ada secara ontologis atau bermasalah dari lagi pengertian, atau misalnya tidak pernah dipakai oleh para ilmuwan istilah itu, kemungkinan secara ontologis dia bermasalah. Kemungkinan. Ya, kecuali kalau kita cukup cerdas untuk membuat definisi untuk dia kan, walaupun misalnya belum pernah diungkap oleh para ahli, tapi kita bisa memformulasi definisi versi kita, berarti ya udah lahir ontologisnya. Itu yang disebut ontologis. Sedangkan epistemologis itu bagaimana cara mengetahuinya, ya, bagaimana cara membahasnya. Misalnya MMQ, model musyarakah mutanakisah, bagaimana membahasnya? Bagaimana cara membahasnya? Misalnya saya membahasnya lewat, ini kan bagian dari fikih misalnya. Terus bagian dari fikih mana? Dia bagian dari fikih ekonomi. Ekonomi yang mana? Ya, itu kelihatan kan secara epistemologis alur cara mengetahuinya. Ya, itu disebut epistemologi. Ya. Kalau epistemologinya tidak ada, itu akan susah membahasnya. Susah kita membahas sesuatu yang secara epistemologis tidak ada. Susah tidak, misalnya gini, secara epistemologis susah, misalnya pengalaman spiritual misalnya. Bagaimana membahasnya? Bagaimana cara mengetahui pengalaman spiritual? Ya nggak ada. Pengalaman spiritual Abdul Muid misalnya, nggak ada. Karena tidak ada ontologisnya, tidak jelas maksudnya. Maka susah dipahami, susah memberikan cara untuk memahaminya. Seperti itu disebut epistemologi. Sedangkan aksiologi, ya gunanya apa? Nah, itu nanti untuk membuktikan signifikan atau enggak. Ada contoh kemarin, teman-teman di SD itu punya judul yang menarik sungguhnya. Tapi dia belum mampu bikin aksiologisnya. Judulnya itu, apa kemarin ya? Oh, gini. Judulnya misalnya gini. Si A itu memakai qiraat apa? Qiraat apa, hafaz apa kayak gitulah yang sangat banyak di PTIQ ya. Terus pertanyaannya, terus kalau sudah mengetahui dia qiraat apa, terus apa? Apa gunanya? Istilah anak muda dulu itu so what gitu loh. Nah, kalau so what gitu lohnya ini nggak dijawab, berarti fungsi aksiologisnya nggak ada. Nah, biasanya istilah teknisnya di dalam penelitian itu urgensi penelitian. Penting nggak nih? Nah, penting atau tidak ya itu tadi. Kalau kita sudah bisa menjawab so what. Sama tadi yang ditemu Pak Ustadz Barkun tadi kan, setelah memahami doa-doa Nabi misalnya. Terus apa? So what? Buat apa nanti? Kalau kemarin Ustadz Kak Amir kan MMQ. Setelah mengetahui ini apa? Oh iya, saya bisa menilai bahwa model MMQ-nya Bank Syariah Mandiri itu sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Nah, itu contohnya. Atau punya Bank Mega Syariah itu sudah sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Nah, itu aksiologisnya. Ya, saya kira gitu ya. Oke, yang lain monggo. Silahkan. Boleh. Boleh silakan saya, Pak. ke Ustazah Zahra, silakan. Saya ada punya pertanyaan terkait dengan rencana disertasi saya, dan kedua dengan
disertasi Pak Dokter ini tadi. Mana dulu ya, Pak? Saya mau punya pertanyaan besar, yaitu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan penganut tren agnostik kita, berkomunikasi yang benar secara psikologis gitu loh, psikologi komunikasi itu dengan para penganut agnostik. Karena saya melihat bahwa mungkin saja cara berkomunikasinya orang-orang yang mempunyai pengaruh sehingga mereka mengikuti tren agnostik dan ateis itu ada dari teori psikologi komunikasi itu ada yang khusus gitu. Nah, saya mau mengkaji di situnya gitu. Jadi bagaimana istilahnya untuk healing lah, untuk healing tren tersebut gitu. Gitu. Nah, saya juga mau ingin bertanya kepada Bapak, meminta infonya sejauh mana tren ini dan kira-kira apa penyebabnya? Apakah betul seperti yang saya duga itu tadi, pengaruh dari tokoh-tokoh tertentu yang menjadi idola lah atau bagaimanalah bagi anak-anak muda itu sehingga mereka bisa accepting cara berpikir orang tersebut, ya, walaupun sebenarnya orang tersebut juga nggak mendakwahkan itu loh dalam tanda kutip gitu. Kemudian saya bertanya dengan berkaitan dengan disertasi Bapak yang prestasikan tadi. Saya mau tanya, cair ini targetnya cair sampai level apa gitu, Pak? Karena kalau dilihat dari tahapan ini tadi, dari rejeksi, negosiasi, resepsi, dominasi, itu menurut Bapak mana yang ideal gitu, di level mana yang ideal? Karena kalau bagi saya, ketika ujung-ujungnya ada dominasi, ini mengkhawatirkan gitu. Ya kalau mendominasinya Islam, kalau yang mendominasi Barat bagaimana begitu? Nah, dan ada kemungkinan lagi ketika sudah terjadi resepsi ataupun sampai dominasi, itu bisa jadi rejeksi lagi. Itu kan bisa jadi kemungkinan juga begitu. Jadi saya kira kalau saya nih ya mengkritiknya dari situ gitu ya. Terima kasih, Pak. Ya. Monggo, silakan Pak Muid. Ya, tapi sebelumnya ini agnostik yang Ibu masuk apa maksudnya agnostik? Agnostik yang keberadaan Tuhan ada dan tidak adanya itu mereka tidak tahulah artinya apa. Oh, ya. Dan bodoh amat itu nggak penting tuh. Saya melihat sebuah talk show begitu anak muda yang jadi idolanya anak muda itu merasa keren untuk agnostik gitu. Iya, dan saya kira itu kok jadi tren gitu. Kalau nggak setuju sama Marxisme itu bodoh atau nggak keren atau gimana gitu, kayak gitu. Jadi kalau saya pengen lihat dari segi psikologi komunikasi, cara bagaimana gitu bicara dengan mereka itu. Terima kasih. Bagaimana mendakwahi mereka? Ya, pertama. Oke, tetapi dari psikologi komunikasinya. Iya benar. Pertama begini, bahwa kita harus lihat dulu agnostik itu sungguhnya apa, kemudian berawal dari mana, ya. Sehingga kita bisa menelusuri kalau dianggap itu masalah, kita cari solusinya, ya. Tapi jangan-jangan saya nggak tahu kok ini bukan masalah, Pak. Masalah atau bukan menurut Bapak gitu. Takutnya saya salah gitu kan. Ya, jadi gini, agnostik itu awalnya adalah begini tentang Tuhan ya. Artinya gini, saya tidak bisa mengetahui tentang Tuhan. Akal saya tidak cukup untuk mengetahui tentang Tuhan. Kenapa? Tuhan terlalu besar, akal saya terlalu kecil. Akal manusia secara umum kan kecil-kecil semua. Dan akhirnya nggak mau tahu. Ya, sesungguhnya kita tidak tahu apa. Tahu ya. Iya. Karena merasa nggak bisa tahu karena nggak mau tahu. Ya itu asal perdebatan filsafatnya. Jadi kita tidak tahu tentang Tuhan. Oh iya. Karena itu
karena kita tidak tahu, maka kita bahkan tidak bisa memutuskan apakah Tuhan itu ada atau tidak ada. Ilmu kita tidak cukup untuk memutuskan apakah Tuhan itu ada atau tidak ada. Nah, itu dasar agnostik. Nah, beda dengan misalnya apakah Amiruddin Quba ada atau tidak ada, kan bisa, akal kita bisa membuktikannya. Tapi kalau Tuhan ada atau tidak ada, itu tidak bisa. Itu menurut kaum agnostik. Terputus ya. Kamu itu terputus ya? Putus. Ya. Putus. Putus ya, putus. Saya Udah masuk lagi. Ya. maaf, saya mengalami keterputusan. Silakan, lanjut. Lanjutnya. Halo, assalamualaikum. Masih kedengaran ya? Masih. Oke, Pak. Kok jadi begini sih? Ya, udah tadi saya ulang lagi ya, bahwa agnostik itu awalnya di situ. Jadi akal kita tidak mampu mengetahui Tuhan itu karena terlalu besar Tuhan itu, akal kita terlalu kecil. Nah, kemudian karena kita tidak cukup punya ilmu tentang Tuhan, maka kita tidak bisa memutuskan Tuhan itu ada atau tidak ada. Nah, itu perdebatan filosofisnya. Nah, itulah yang disebut tadi, yang disebut pertanyaan sebelumnya, ontologisnya. Jadi kaji sampai ke sana pertanyaan itu. Ya. Nah, kemudian kenapa kemudian belakangan banyak orang yang menganut itu? Ya, kita jangan sampai terlalu cepat menuduh mereka salah atau tidak. Sesungguhnya, apa yang membawa mereka ke sana? Apa yang membawa mereka ke sana? Salah satu yang membawa mereka ke sana adalah dia tidak melihat gunanya agama itu apa. Dia nggak ngelihat gunanya agama itu apa. Misalnya, orang kok semakin beragama, semakin suka saling menyalahkan, mending nggak usah beragama dong. Orang kok semakin alim, kok semakin mudah melakukan bom bunuh diri. Nah, pada masyarakat anak-anak seperti ini atau generasi seperti ini sesungguhnya mengalami kebuntuan dalam beragama seperti itu. Mereka tidak melihat contoh-contoh baik dalam agama. Mereka melihat contoh di YouTube misalnya, suka beragama, rajin sholat, tapi kerjanya ngutukin orang. Terus buat apa beragama? Ya udah, mending tidak usah beragama. Nah, itu model agnostik gaya baru sekarang. Nah, sekarang dengan melihat itu hanya dua fenomena yang saya sebut tadi ya, tentang filsafat satu, kemudian perkembangannya di zaman sekarang. Kalau kita mau bikin disertasi tentang ini, kita harus menggali banyak fenomena lain sehingga kita punya gambaran cukup untuk memberi solusi bagi persoalan seperti ini. Nah, misalnya memusuhi mereka misalnya dengan menyalahkan mereka itu tidak akan membuat mereka berhenti jadi agnostik. Mereka hanya semakin menjadi agnostik. Mereka hanya semakin kabur dari agama. Kalau agama tidak merangkul mereka. Saya melihat teman saya kemarin asik anaknya pas dia masuk habis hijrah, kok dia orangnya nggak asik deh. Udah nggak gabung sama kita. Kita udah dianggap bukan bagian dari mereka. Agama nggak asik. Ya udah, saya agnostik aja. Jadi agama menjadi begitu. Nah, bagi saya kalau Ibu mau lanjutkan stasiun ini ya itu, saya kira beberapa problem yang bisa ditelusuri ya, kemudian dicarikan solusi. Menurut Bapak sekarang apalagi tentang Nah, tadi Ibu mengatakan pengaruh tokoh. Enggak, ini bukan pengaruh tokoh yang kayak gini. Ya pengaruh pengalaman hidup sehari-hari saja yang membuat mereka begitu. Itu bukan ya bisa, tapi tidak terlalu besar. Sekarang generasi milenial itu bukan penganut tokoh mereka. Generasi milenial itu beda sama generasi kita dulu. Kita itu suka tokoh, kalau belakangan itu enggak suka tokoh. Mereka kan gampang beralih-alih tokoh sesuai dengan kepentingan mereka. Menurut saya ya, generasi milenial itu cirinya, coba lihat aja di internet banyak kok ciri generasi belakangan itu biasanya mereka tidak fanatik tokoh. Menurut tentang Bapak, agnostik sudah cukup sebelum beralih ke apa? Biar saya tanya, menurut Bapak pertanyaan itu dijawab dengan apa? Dari teori psikologi komunikasi atau apa? Yang bagusnya dia
Oh, saya kira saya sampai belum bisa menentukan ya, tapi saya pikir psikologi komunikasi bisa, psikologi budaya juga bisa, cross culture communication juga bisa, masing bisa. Ya, bagi saya memungkinkan semuanya ya. Kalau sudah, kita beralih ke disertasi saya. Ya, ini seperti mendapatkan pertanyaan dari penguji saya dulu ini. Anda ini terlalu liberal katanya, mencairkan segala hal. Saya bilang, saya sesungguhnya tidak segitu-gitu juga, Pak Prof. Saya cuma punya kewajiban mengkritisi Pak Tariq Ramadan ini. Dan kalau tanpa kritik, ya tidak ada perspektif baru tentang Tariq Ramadan. Kita hanya mengikuti dia. Jadi Anda mengkritik tapi tidak setuju dengan kritik Anda sendiri. Ya enggak juga. Saya enggak setuju dengan kritik saya sendiri. Ya, karena menurut saya justru kalau terlalu cair maka istilah saya seperti ini pada waktu itu. Kalau terlalu cair, akhirnya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Dia relatif semuanya. Semuanya relatif. Nah, kalau sudah relatif semuanya, justru itu menjadi bumerang bagi pluralisme yang dibangun oleh Tariq Ramadan sendiri. Tariq Ramadan sendiri kan mengatakan memperjuangkan pluralisme kan? Ya, dia memperjuangkan pluralisme. Sedangkan pluralisme itu tidak hadir kalau tidak ada orang-orang yang merasa benar. Ya. Misalnya di kelas ini semua orang merasa benar sendiri. Justru itu menjadi menjadi tiang-tiang berdirinya pluralisme. Kan plural kan artinya banyak kebenaran. Nah, kalau banyak kebenaran, ya, maka berjadi peluang bagi lahirnya pluralisme. Tapi kalau semuanya sama, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, terus pluralismenya di mana? Gitu. Jadi merasa benar sendiri itu penting. Yang tidak boleh adalah gampang menyalahkan orang lain. Nah, itu menjadi masalah nanti karena dia akan menjadi bibit perpecahan. Tetapi kalau semuanya sama, semuanya benar semua, tidak ada yang salah, nah itu juga tidak bagus bagi pluralisme, karena pluralisme justru mendukung adanya kelompok atau individu yang merasa benar. Ya. Dengan adanya yang seperti itu, kebenaran menjadi plural, menjadi jamak, menjadi banyak, dan dengan itulah pluralisme berdiri. Nah itu penjelasan saya waktu itu. Jadi saya juga menjelaskan begitu. Menurut saya salah juga kalau semuanya cair, ya harus ada yang tidak cair. Kalau dalam Islam ada yang disebut harus ada yang as-sawabit. Jangan semuanya mutaghayirat. Nah, as-sawabit dan tidak bisa ditawar-tawar itulah tadi rukun Islam dan rukun iman. Sesungguhnya kalau sudah begitu berarti sesungguhnya saya setuju dengan Tariq Ramadan. Semuanya boleh dinegosiasi tapi rukun Islam dan rukun iman dan tambah satu rukun ihsan itu nggak bisa dinegosiasi. Salat tidak boleh dinegosiasi, tetap 5 kali sehari semalam. Mentang-mentang karena sudah modern dikurangi jadi 1 kali aja ya bisa. Itu sudah as-sawabit. Saya kira itu ya. Bapak, kalau toleransi, katakanlah sebenarnya toleransi itu menurut saya juga nggak keluar dari pluralisme ya. Itu ada di level mana Pak? Resepsi atau negosiasi? Resepsi. Iya. Ya, resepsi artinya menerima perbedaan. Iya. Jadi resepsi hanya bisa terjadi antara Ustadz Amir dengan Kanda Rosita kalau dua-duanya berbeda. Bagaimana mau resepsi kalau Kak Amir dengan saya kan nggak bisa resepsi, sama-sama laki-laki. Dia harus jadi perbedaan pluralisme itu adalah syarat untuk jadinya resepsi. Tapi kalau ibu takut pada dominasi, ya kenapa? Jadi titik ideal pluralisme itu sebenarnya ada di resepsi, Pak. Titik ideal cairnya itu tuh cairnya dua budaya itu ada di resepsi. Tapi kalau ibu takut sama dominasi, maka tidak bisa. Resepsi malah tidak terjadi, yang ada rejeksi terus. Kalau ibu memulai dengan takut dominasi, malah rejeksi terus. Kak Amir kalau masih takut sama dengan Kak Rosita, ya, tidak mau ada dominasi suatu saat, maka pasti dia berhenti pada rejeksi. Dan itu tidak baik juga. Resepsi itu bagus, karena kayak pengantin baru terus. Jadi dominasi adalah suatu saat akan terjadi. Ada dominasi, Pak.
apakah tidak bisa dicegah dominasi itu dengan tetap berjalannya resepsi? Iya, suatu Kalau saat akan terjadi dominasi. Dominasi. Berarti kita gembar-gembar pluralisme, kemudian gembar-gembar toleransi lah katakan ya, toleransi. Itu berarti nonsens dong, Pak. Tidak nonsen. Indonesia itu contoh dominasi Islam yang sangat baik. Tidak pernah Islam memaksakan. Oh, berarti kita ini didominasi ya, bukan di titik persepsi kita ini. Di Indonesia, Islam itu dominan. Dan tidak pernah kita misalnya budaya itu sudah Islami tanpa harus mengalami represi misalnya. Tidak pernah Islam merepresi budaya Bugis sehingga budaya Bugis menjadi begitu berwarna Islami. Dominasi nggak ada masalah. Yang penting tidak lakukan dengan represi. Jangan ada represi. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Kalau mau merasakan resepsi lagi ya monggo. Yang lain silakan. Ada yang lain mau bertanya? Mumpun ini masih ada waktu sebetulnya setengah jam lagi. Tapi tergantung Bapak Ibu, kalau sudah merasa cukup ya kita persilakan. Kalau ada yang mau bertanya juga silakan. Mungkin terkait dengan bayang-bayang judulnya atau yang sudah punya judul, monggo dikonsultasikan, silakan. Apa? Pak, udah Andre gimana nih? Ini semalam nggak ada ya? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi, silakan. Kalau ada masalah, khususnya judul. Pak Habib Yusuf, silakan. Kalau ada mau ditanyakan. Masih dalam bayangan. Masih dalam bayangan. Belum. Bayang-bayang Assalamualaikum. Izin Ustaz. Dari Irhas. Irhas, monggo, Kiai Irhas, monggo. Nah, terima kasih Ustaz. Ini mau bertanya nih Ustaz ke Pak Dr. Muid. Silakan. Ya, karena diberi kesempatan untuk nanyain tentang rancangan judul kita, begitu kan? Ya, betul. Ingin pendapatnya nanti. Maunya ini kemana arahnya lebih baik. Ya. Saya, Pak Dokter, saya dulu sudah sempat juga ketika kami duduk bareng-bareng dengan kawan-kawan gitu kan, dengan senior semester 3 atau semester 5 juga cerita-cerita, tapi belum banyak cerita dengan Kaprodi juga dengan Pak Ibu dosen kita di PTIK. Kami ingin bahas tentang pertentangan yang pernah ada antara kaidah dalam memahami asbabun nuzul. Nah, ini kaitannya dengan ulumul Quran. Kaidah yang populer itu mengatakan terkait dengan asbabun nuzul itu, kaidah al-ibrah itu mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi, la bi khususis sababi. Lalu kaidah itu ditentang pula dengan kaidah yang lain yang mengatakan sebaliknya. Al-ibratu bi khususis sababi la bi umumil lafzi begitu. Lalu pertentangan itu kan sebenarnya bisa memunculkan pilihan, memunculkan pilihan mau milih yang ini atau yang satunya. Tapi saya juga ingin mengatakan bahwa pertentangan itu tidak baik juga dalam pengertian kita bingung gitu. Maka dalam kebingungan itu kita berusaha bagaimana kalau kita gunakan teori lain untuk menyelesaikan pertentangan ini. Misalnya maqasid syariah misalnya. Maka kita gagaslah kemungkinan kaidah bahwa al-ibratu bi maqasid syariah. Nah, mungkinkah begitu kita mengangkat teori maqasid syariah untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan dalam ayat-ayat yang kita ketahui sababun nuzulnya. Nah, itu dulu Pak. Kemudian jika mungkin
bagaimana nanti penerapannya dalam disertasi? Apakah kita harus bawa relevansinya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kita hari ini misalnya? Atau bagaimana baiknya? Karena tentu dia kalau kita bahas kaidah tentu harus kita buat aplikasinya. Mohon arahannya Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Baik. Pak Muid, silakan. Ya, saya kira menarik ya. Tapi pertanyaan saya sebelumnya adalah apakah memang solusi itu belum ada di kitab-kitab ya? Belum ada. Di kitab-kitab Ulumul Quran belum ada itu Pak. Belum ada. Kalau belum ada itu menjadi menarik ya. Apalagi kemudian ya, tapi terus solusi al-ibratu bi maqasid syariah itu memang solusi bagi itu atau usulan Bapak aja? Dalam pengertian ini kan kita mengusulkan ini sebagai bagian dari solusi. Ya maksudnya makanya Asumsi solusi dasar. itu sudah pernah ditawarkan orang apa belum? Belum. Dan sejauh pembahasan berarti itu temuan Bapak berarti. Oh gitu. Lalu bagaimana meramunya menjadi lebih menarik gitu Pak? Nah, itu intinya itu. Ya sebenarnya sudah menurut saya ini sudah menarik. Perdebatannya sudah cukup menarik. Sudah ada problem, yaitu ada dua kaidah yang saling bertentangan. Bagaimana cara mencari titik tengah di antara dua itu. Mungkin Kemudian yang misalnya perlu Bapak punya hipotesis untuk ditawarkan, yaitu mungkin yang perlu dipertajam al-ibratu bi maqasid syariah. Apa itu? Mungkin yang perlu dipertajam itu judulnya yang cocok itu apa itu untuk menjawab problem-problem tadi itu. Oh ya. Boleh. Ya. Ya, kalau judulnya bisa, tapi saya terangkan dulu. Jadi itu sudah bagi saya problemnya udah jelas itu. Ya. Ada problem, ada pertentangan, bahkan Bapak sudah punya hipotesis rencana solusi. Nah, tinggal satu lagi aksiologinya, ya, aksiologinya. Nah, aksiologinya terapkan aja misalnya pada ayat-ayat yang menjadi argumen bagi teroris untuk melakukan tindakan teror mereka, kan bisa arahkan ke sana. Aksiologisnya terapkan aja ke situ. Nah, tinggal sedangkan judulnya tinggal dikata-katai aja. Yang penting ada kata kunci ibrah itu tadi, ya, pertentangan itu. Kemudian ada kata kunci solusi bagi tindakan teroris, argumen teroris dengan ayat-ayat versi mereka. Sudah bisa jadi judul. Ya. Sejauh ini Pak Kiai Irhas, judulnya bayangan judulnya apa sejauh ini? Sejauh ini saya membayangkan menggagas kaidah al-ibrah bi maqasid syariah, lalu kait relevansinya dengan persoalan kita, saya mau bahas misalnya terapkan misalnya dalam ayat-ayat kepemimpinan, apakah kepemimpinan laki dan perempuan misalnya. Atau tadi ada ya. Maksud saya judulnya yang sekarang yang sudah di pikiran itu apa judulnya itu? Dalam pikiran saya, dalam catatan saya masih seperti ini judulnya, menggagas kaidah al-ibrah bi maqasid syariah. Lalu penerapannya dalam hal-hal bagaimana, dalam hal apa? Ini yang saya belum menemukan mana yang lebih menarik, itu maksud saya tadi. Tadi ada usulan Pak Mu'in ayat-ayat terorisme misalnya kan. Ya. Itu menjadi judul. Jadi misalnya al-ibratu bi maqasid syariah untuk persoalan untuk argumen terorisme misalnya. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Ya, sudah ada menjurus tadi. Jadi al-ibra bi maqasidus syariah untuk argumen terorisme. Itu bisa tuh. Nggak bisa dibayangkan itu ya. Ya. Cukup. Terima kasih. Oke. Ya, oke, makasih. Gimana Bu Zara?
Ya, silakan. Bisa sedikit menanggapi ya ke niannya Pak Boleh. Irhas tadi gitu, Boy. Kalau pada prakteknya gitu ya, selama ini kan seperti itu. Ketika dikaji pun ya secara dari tafsirnya ini, kemudian kan praktiknya itu selalu dengan maqasid syariah gitu. Nah, kalau saya melihat ini membahasakan usul fikih kepada bahasa ulumul Quran gitu. Nah, saya nggak bilang saja kalau saja itu kan kayaknya nggak ini, tetapi kita mencermatinya itu dari mana gitu. Karena ini kalau al-ibrah di maqasid syariah itu tuh meminjam bahasanya ulumul Quran dengan bahasa dengan teori usul fikih yang sebenarnya memang selalu sudah digunakan gitu. Nah, saya nggak tahu poin saya apa ya. Terima kasih. Apakah menurut Bu Nisa, kalau jangan-jangan ini menurut jadi saya disertasi tidak ada masalah, syariah? itu tidak ada masalah. Ya makanya ini tuh disertasinya di topik ini tuh kepada kalau Pak dosen bilang nggak alasan masalah, saya kenapa tidak masalah adalah ini tuh usul fikih kaidah fikih seperti itu ya. Nasimah itu kan sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara ulumul Quran ya dengan usul fikih, nggak bisa. Karena istilah-istilah yang akrab dalam ulumul Quran itu lebih dahulu akrab di usul fikih. Contoh nasi mansuh itu sungguhnya kan istilah yang akrab di usul fikih. Kemudian muncul di ulumul Quran. Banyak sekali. Ya, takdim wa ta'khir itu awalnya di usul fikih kemudian muncul jadi tidak terlalu masalah. Yang bagi PR bagi Pak Irhas adalah apakah benar-benar itu bisa menjadi solusi. Itu aja. Kita kan hanya memberi ini saja kan, insight saja. Tapi itu yang menjadi PR benar nggak itu menjadi solusi? Dan bagaimana solusi bagi saya, menurut saya sudah ada pemikir-pemikir sebelumnya yang pernah memikirkan itu. Nah, bagaimana solusi versi mereka dan bagaimana solusi Bapak bisa dibandingkan dengan solusi mereka. Tapi bagi saya Bapak percaya diri aja, maju aja. Dan saya merasa itu bagus. Kalaupun beda dengan orang besar kan nggak masalah. Ya Pak. Baik, terima kasih. Saya kira selanjutnya Pak Irhas kalau mau lebih bagus lagi, lebih lancar lagi, ajukan Pak Mu'i sebagai salah satu pembimbing Anda. Terima kasih Pak. Sarannya bagus. Baik, yang lain silakan. Yang lain. Ada Mas boleh Pak Kiai Zakiar, silakan. Dari Pak Zakiar, masih boleh. Silakan. Tentang judul. Ya, singkat ya, silakan. Silakan langsung. Ya, masih boleh ya? Silakan singkat. Ya. Oke. Waktu memasukkan usul untuk mengikuti program pasca sarjana S3 di PT IKI, sudah juga memasukkan judul. Kemudian judul itu kepinginnya itu dilanjutkan. Tapi setelah dibincangkan dengan Kaprodi kayaknya belum ketemu. Nah, maka saya punya, belum rancangan sih, baru angan-angan. Angan-angan saya ingat satu kisah Nabi Yusuf berkenaan dengan saya bahasakan, mungkin saya terlalu lugu membahasakannya, yaitu kriminalisasi perspektif Al-Quran. Gimana? Kan ada adiknya Benyamin, adiknya Nabi Yusuf yang ketangkap basah mencuri, dikriminalisasi, dimasukkan kan antri untuk ngambil bantuan langsung tunai COVID itu. Kemudian adiknya dikriminalisasi, dianggap mencuri, dan maksudnya kan untuk bertemu dengan Nabi Yusuf. Maka saya terpikir ini salah satu bentuk kriminalisasi yang dilakukan di dalam Al-Quran. Apakah terlalu berani? Gimana itu bagusnya? Kalau ini angan-angan saya itu judulnya kriminalisasi perspektif Al-Quran, atau ada formalisasi yang lebih dari teman-teman juga atau dari dosen. Terima kasih. Assalamualaikum.
kriminalisasi dalam perspektif Al-Quran. Monggo, argumen Al-Quran tentang kriminalisasi bisa juga ya. Silakan Pak Hamid. Ya. Silakan. Merumuskan masalahnya masih agak susah itu. Menurut saya agak susah merumuskan masalahnya. Saya menduga Bapak terbayang itu kan karena ini kan, karena ada kriminalisasi ulama kan, itu ya? Ya. Ya, tapi kan problem kriminalisasi saja secara ontologis belum ada, itu problemnya. Ada nggak kriminalisasi ulama itu kan masih perdebatan di Indonesia. Bagi yang satu mengatakan enggak, itu memang ulamanya kriminal, kemudian diperlakukanlah hukum kriminal ke dia. Ada yang mengatakan enggak, ulamanya enggak kriminal, tapi dikriminalisasi. Nah, maksud saya, ini secara ontologis belum selesai. Bagaimana membahasnya secara epistemologis, apalagi aksiologis. Nah, itu. Belum selesai ontologisnya. Dan kalau misalnya kriminalisasi ulama kan banyak, sesungguhnya kriminalisasi banyak terjadi pada orang, tidak hanya ulama. Orang yang tidak salah dianggap bersalah, itu kriminalisasi. Kalau saya ungkapan kriminalisasi ulama itu lebih politis sehingga sosoknya nggak ada. Karena sosoknya nggak ada, secara ontologis nggak ada, ya nggak bisa secara aksiologis, apalagi epistemologis dan aksiologis nggak bisa dibahas. Ya saya kira tanggapan saya gitu ya. Berarti Pak Kiai Zakir cari angan-angan yang lain. Sip. Ya, saya kira begitu jawabannya tadi. Jadi katanya dari sisi ontologisnya belum jelas sehingga agak susah untuk melanjutkan ya. Tapi saya kira masih banyak angan-angan yang lain yang bisa dicari Pak Kiai. Ya, oke. Izin menanggapi Pak. Singkat ya, kita kasih kesempatan yang lain ya. Silakan. Iya. Enggak, itu tadi dari Pak Zakir itu tadi mungkin tidak gitu loh dibangun. Jadi istilah itu dibangun dari ayat itu sendiri, dari kisah Yusuf itu sendiri. Itu namanya apa? Mau dinamakan kriminalisasi kah? Mau dinamakan apalah? Itu dibangun dari situ gitu. Terima kasih. Oke. Baik. Itu masukan ya Pak Kiai Zakir dari Bu Zahra. Silahkan angan-angan dijadikan kenyataan nanti. Oke, sih. Yang lain silakan. Kalau Nambahin. Ya, silakan Pak Bang Zainal, silakan. Kalau dalam tafsir yang sekarang kita kaji, biasanya kan lebih banyak kepada tafsir maudhu'i ya, bukan tahlili atau juga tafsir birra'i. Saya lihat lebih kepada tafsir maudhu'i gitu kan. Nah, kalau tafsir maudhu'i itu dalam teorinya itu kan bisa dari ada dua lah. Al-Parmawi itu mengatakan ada dua bangunan konsep maudhu'i itu minal waqi ilan nas atau minan nas ilan waqi itu kan dari konteks atau dari realita yang ada kemudian kepada nas atau kemudian kalau tadi Mbak atau Ibu Nisa mengatakan minan nas ilal waqi dari nas Al-Qur'an kemudian kita carikan realita yang ada. Nah, mungkin lebih banyak kalau sekarang saya melihat atau ya mungkin yang untuk Pak Zakir bisa nanti di argumennya dibangun di mana gitu kan. Apakah dari nas dahulu kemudian melihat realita yang ada atau kemudian kita cari realita yang ada ini apa gitu kan. Permasalahannya apa dan kemudian kita cari tafsir Al-Qur'annya. Sehingga kemudian kalau saya sih melihat ini sesungguhnya bisa dalam metodologi tafsir ya. Jadi metodologi tafsir yang dibangun salah satunya misalnya juga di PTIQ atau juga di kampus-kampus dunia seperti Al-Azhar ketika terkait dengan maudhu'i ini ya banyak juga membangun dari minal waqi ilan nas atau ilan nas minan nas ilal waqi seperti itu. Itu barangkali. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Mas. Angan-angan saya hampir menjadi kenyataan ini. Ya. Baik, terima kasih. Ya boleh. Al-waqi ilan nas boleh. Cuma al-waqi'nya itu harus ada secara ontologis. Kan itu tadi yang saya bilang. Kalau tidak ada secara ontologis, susah dibahasnya. Nah, itu aja. Jadi nggak masalah dengan minal waqi ilan nas. Yang penting ada secara ontologis.
Ya, gitu aja. Baik. Terima kasih. Yang lainnya kira-kira masih ada atau cukup sampai di sini? Sudah tidak ada lagi? Ya. Baik. Pak Ketua. Ya, Pak Halo. Yuda Amre. Assalamualaikum Pak Amir, Pak Ketua. Ketua. Bentar dulu. Silakan. Sedikit aja ini. Saya ada gambaran. Assalamualaikum Pak Dr. Muid. Halo, Assalamualaikum Pak Dokter. Saya ada gambaran mengenai judul disertasi. Ini hanya gambaran aja Pak Dokter ya. Bisa nggak kalau misalnya sekarang kalau kita bicara sejarah itu kan inna fi qasasihim la'ibratan liulil albab gitu ya. Jadi yang namanya kisah atau sejarah itu menjadi sebuah pelajaran. Saya kira pelajaran kita yang yang sekarang nih, orang-orang yang sekarang, mungkin orang yang akan datang gitu Pak. Yang saya soroti dalam kisah sejarah itu kan ada yang namanya azab gitu ya, atau boleh dikatakan sebagai musibah gitu ya. Nah, kalau kita lihat musibah-musibah umat-umat terdahulu itu kan berbagai macam lah ya. Ada yang hujan batu, ada yang gempa dan sebagainya. Bisa nggak itu kalau musibah-musibah yang ada atau datang di umat-umat terdahulu itu, kalau kita sinkronkan, kita lihat dengan zaman sekarang ini kan juga banyak musibah gitu Pak. Dan mereka itu rata-rata dosa-dosa mereka kan gitu ya. Tapi dari banyaknya dosa itu kan ada satu dosa-dosa yang memang yang khusus mereka kerjakan. Misalnya Nabi Nuh misalnya ya, ada air bah atau sekarang tsunami lah namanya gitu ya. Itu kan dosanya karena mereka syirik pada Allah gitu. Kemudian ada Nabi Hud, Nabi Soleh. Nah, itu dosanya misalnya ada korupsi, ya misalnya gitu kan, mengkhianati takaran atau timbangan. Kira-kira untuk musibah-musibah yang sekarang yang dihubungkan dengan dosa itu bisa nggak menjadi sebuah diangkat sebagai sebuah judul disertasi Pak Muid ya? Kira-kira judulnya apa yang enak itu Pak Muid? Ya, terima kasih Pak Muid. Terima kasih Pak Ketua. Ya, silakan Pak Muid. Lagi hang kayaknya internetnya Pak Muid. Pak Muid. Ya. Malah keluar ya? Iya, nggak ada ini Pak Muidnya. Udah lanjut. Keluar kayaknya nih. Lagi keluar ini. Ini masuk lagi nih. Masuk. Ya. Halo, Assalamualaikum. Dr. Muiz, silakan. Ya. Tadi, oke. Begini, ada bahasan yang menarik sebelumnya ya. Jadi dia melihat bahwa ada pilih kasih Allah kepada umat-umat. Allah membedakan satu umat dengan umat lain. Allah mengazab umat sebelumnya, tapi tidak pernah mengazab umat Nabi Muhammad SAW. Maka dia kajian itu meneliti tentang, wah ini tuh Allah tidak adil ini. Kok ada perlakuan berbeda antara satu umat dengan umat lain? Kalau memang umat lain diazab, kenapa umat Muhammad juga tidak diazab? Sepertinya, apakah cukup misalnya argumennya bahwa Nabi Muhammad itu lebih istimewa memang dari Nabi lain? Dia mengatakan kayaknya argumen itu tidak cukup kuat, karena itu malah memperkuat ketidakadilan Allah Subhanahu Wa Taala, karena bukan hanya membedakan satu umat dengan umat lain, membedakan antara satu Nabi dengan Nabi lain. Akhirnya dia meneliti ayat suci Al-Quran ya untuk mencari apa sesungguhnya jawabannya, karena dalam hatinya dia tidak bisa menerima kalau Allah itu tidak adil. Allah pasti adil lah, itu kan sifat Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tapi kok bisa terjadi pembedaan seperti ini? Akhirnya dia ketemu jawaban bahwa
memang ada beda karakteristik. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa umat lain itu kenapa disiksa? Karena mereka memang minta disiksa. Seperti umatnya Nabi Soleh. Dia memang nantangin kan? Kalau memang kamu benar, Soleh, mana azab Allah itu? Kami pengen lihat. Nah, jadi di dalam itu ceritakan, dan itu tidak pernah dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Nggak pernah dilakukan. Makanya umat Nabi Muhammad tidak pernah mendapatkan Kacau nih. Jaringannya kacau deh. Jadi kacau ya. Wifi-nya Pak Amir kuat tuh. Udah hang ya. Pak Muid, jaringannya. Udah kedengaran suaranya. Mana jaringannya ini? Terputus-putus. Ya, udah closing aja lah Pak Ketua. Keluar lagi ya. Ayo nih, iya. Iya, nggak kedengaran Pak Ketua. Iya. Nanti ketemu lagi Pak Muid. Ya. Baik, ini juga tinggal 15 menit. Kawan-kawan sekalian, karena jaringan terputus, mana wajahnya udah Andre nih? Ayo tampakkan sekarang wajahnya, foto. Ya Allah. Putus ya? Wah, di mobil dia. Tampakkan fotonya, wajahnya terus di screenshot. Baik, karena jaringan tadi putus, bisa diulang singkat Pak Muid sebelum kita. Siap, diulang Pak Muid. Diulang ya. Jadi tema itu sudah pernah diangkat oleh salah satu tesis di PTIQ. Jadi tesisnya adalah kegelisahan penulisnya yang mengatakan bahwa Allah kok nggak adil kepada umat-umat. Allah pilih kasih kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad tidak diazab. Sedangkan umat lain itu diazab. Itu berarti Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak adil, pilih kasih. Nah, karena itu dia mencari ayat atau menelaah ayat-ayat suci Al-Quran untuk membuktikan bahwa Allah itu tetap adil walaupun perlakuannya berbeda. Nah, salah satu data yang ditemukan adalah umat lain itu disiksa ya karena mereka minta disiksa. Mereka memang nantangin siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diterekam oleh ayat-ayat, misalnya ayat umatnya Nabi Salih atau Nabi Hud, itu memang disebut ada tantangan dari umat itu untuk sehingga azab itu memang diundang oleh mereka. Karena itu intinya gini, dia ingin mengatakan Allah itu tetap adil walaupun tidak menyiksa, mengazab umatnya Nabi Muhammad. Karena memang tidak ada data yang menyebutkan bahwa umat Nabi Muhammad itu menantangin azab itu. Walaupun ada yang durhaka, tapi tidak nantangin. Tidak menantangin bahwa azab itu akan datang. Enggak. Ya, cuma masalahnya itu sudah jadi tesis, jadi tidak bisa lagi dianggap jadi disertasi, jadi harus nyari problem lain itu. Dan saya mohon maaf karena belum punya ide lagi tentang azab itu. Jadi belum bisa nyumbang ide. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin saran saya, Pak Kiai Lutfi ini nanti mencari tesis yang dimaksud tadi Pak Dr. Mu'i itu, supaya bisa membaca dengan tuntas dan kira-kira nanti menemukan ada celah yang bisa ditulis yang lain. Rekomendasi, biasanya rekomendasi itu, ada rekomendasi penelitian lanjutan itu. Di rekomendasi biasanya ada. Nanti dibaca di situ, rekomendasi penelitian lanjutan itu apa, sehingga nanti bisa dikaji dengan kajian yang berbeda. Apalagi sudah ada jadi tesis, jadi sudah ada gambaran. Jadi nanti tugasnya silahkan ke perpustakaan PTIQ. Baik, karena sudah waktunya mepet, kita cukupkan sampai di sini. Tadi sih saya mau persilakan Yuda Andre ini mau bicara kalau ada pertanyaan 5 menit. Cukup Ustaz. Oke. Ketua, cukup dulu. Baik. Nih Pak Yuda Andre ini meskipun cukup Pak Amir. Libur ini lagi kerja juga beliau ini.
Baik, makasih kawan-kawan sekalian. Terima kasih khususnya pada Pak Dr. Muid selaku dosen kita hari ini. Mudah-mudahan bisa berkomunikasi lebih lanjut. Khususnya tadi Pak siapa namanya itu Pak Kiai Sakiar selaku hubungan dengan Pak Muid terkait dengan tantangan atau bayangannya tadi, dan termasuk juga kawan-kawan yang lain. Nanti saya share, mohon izin Pak Muid, saya share nomornya di grup nanti. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau mau saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Muid, kawan-kawan sekalian, Ustazah yang saya tidak tertangkap. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Sabtu depan atau di meeting internal kita nanti malam Sabtu insya Allah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan selaku pribadi mewakili kelas atas kehadirannya hari ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya Bu Astianti sudah siap makanannya ini. Makasih Pak Muid. Tapi ya Pak Amir ya. Ya, ya. Ya Pak. Ya.